Siti Munawar dalam pokok pembahasan materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Masih ingat kan adik-adik kalau bagian terkecil penyusun benda atau makhluk hidup terdiri dari atom. Beberapa atom dapat bergabung dengan reaksi kimia membentuk molekul. Contoh nih, ada atom O atau oksigen. Jika dua atom oksigen digabungkan akan membentuk molekul O2 atau molekul oksigen. Contoh lain, terdapat dua atom H atau hidrogen dan satu atom O atau oksigen. Jika disatukan dengan ikatan kimia, maka akan membentuk molekul H2O. Dalam bahasa sehari-hari, molekul H2O dikenal dengan nama air. Nah, dari sini ternyata beberapa atom jika digabungkan akan ada dua kemungkinan, yaitu jika atom-atom yang sejenis digabung akan membentuk molekul unsur seperti contoh molekul O2 tadi. Dan jika atom-atom yang berbeda jenis digabungkan akan membentuk molekul senyawa seperti contoh molekul air ini. Sudah paham? Kalau belum, perhatikan contoh berikut. H2 ini termasuk molekul unsur karena gabungan dari dua atom hidrogen. CO2 yang ini termasuk molekul senyawa karena gabungan dari atom C atau karbon dan dua atom oksigen membentuk molekul karbon dioksida. Bagaimana dengan NaCl? Ini juga molekul senyawa karena gabungan atom natrium dan klorin. NaCl disebut garam dapur. Sudah paham kan adik-adik? Nah, lanjut yuk. Masih ingat tentang bagian-bagian penyusun atom? Itu loh yang sudah kita pelajari di materi listrik statis. Atom terdiri dari muatan listrik positif yang disebut proton, muatan negatif yang disebut elektron, dan bagian atom yang tidak bermuatan yang disebut neutron. Proton dan neutron selalu berada di inti atom, sedangkan elektron berada di bagian kulit atom, sehingga mampu bergerak dan berpindah tempat. Kita flashback yuk ke belakang bagaimana para ilmuwan mengembangkan teori atom sehingga diperoleh teori atom yang paling modern. Nah, dengarkan baik-baik ya. Kita mulai dari tahun 460 sebelum Masehi. Ada ilmuwan dari Yunani bernama Demokritus. Menurut Demokritus, jika setiap benda-benda dipotong-potong terus-menerus hingga tak terhingga, maka diperoleh potongan terkecil yang tak dapat dipotong-potong lagi, yang diberi nama atom. Tetapi teorinya ini tidak cukup kuat sehingga tidak dimasukkan menjadi salah satu teori perkembangan atom. Ia hanya memperkenalkan nama atomnya saja. Perkembangan teori atom dimulai tahun 1808 oleh John Dalton. Nama teorinya adalah teori atom Dalton. Menurutnya, atom digambarkan sebagai bola pejal atau bola yang padat dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Menurut Dalton, atom dari unsur yang berbeda akan berbeda pula dan atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Tetapi teori atom Dalton mempunyai kelemahan karena di teori ini tidak dapat menjelaskan perbedaan atom-atom dengan unsur yang berbeda. Misalnya, apa bedanya atom oksigen dengan atom hidrogen? Selain itu, teori ini tidak bisa menjelaskan tentang muatan listrik yang berada di dalam atom. Selanjutnya, tahun 1897 terdapat teori atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Teorinya disebut teori atom Thomson. Menurut teori ini, atom merupakan bola bermuatan positif yang disebut proton, dan di sekitarnya terdapat muatan negatif yang disebut elektron. Teori ini dikenal dengan nama teori roti kismis karena mirip kismis yang tersebar pada roti. Namun ternyata teori ini juga masih punya kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Seperti yang kita ketahui, seharusnya jika muatan positif dan muatan negatif berdekatan akan ada gaya tarik-menarik. Tetapi teori ini masih belum bisa menjelaskan. Lanjut ke tahun 1911 oleh Ernest Rutherford. Teorinya disebut teori atom Rutherford. Teori ini menyatakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengahnya terdapat inti atom sebagai pusat massa. Di dalam inti atom terdapat muatan positif, sedangkan muatan negatif atau elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom.
kalau digambarkan seperti ini. Tapi teori ini pun masih ada kelemahannya, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom jika energi yang dimiliki elektron habis. Sehingga muncullah lagi teori baru pada tahun 1913 oleh ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Teorinya disebut teori atom Bohr. Menurut teori ini, atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dan atom yang tidak bermuatan. Yang bermuatan positif disebut proton dan yang tidak bermuatan disebut neutron. Nah, untuk yang bermuatan negatif namanya tetap elektron ya. Elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Kulit atom memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin keluar, tingkatan energinya semakin besar. Selama elektron bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi, jadi tidak akan jatuh ke pusat bumi. Teori atom Bohr ini disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1927 yang disebut teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Menurut teori ini, sama seperti teori Bohr, atom terdiri dari inti atom yang terdapat proton dan neutron, dan di kulit-kulitnya bergerak elektron dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron ini, posisi elektron tidak dapat ditentukan sehingga digambarkan hanya berupa lingkaran yang ngeblur seperti ini. Nah, itulah perkembangan teori atom dari awal hingga saat ini. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk menuliskan lambang dari suatu atom yang berada di dalam suatu unsur. Ingat kan, setiap unsur terdiri atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut dengan atom. Nah, untuk menuliskan lambang atom digambarkan seperti ini. X, A, Z. X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Sebagai contoh, unsur oksigen yang memiliki nomor massa 16 dan nomor atom 8 jika dituliskan menjadi seperti ini. O 16 8. Nomor atom menggambarkan jumlah proton dan juga jumlah elektron, sehingga nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jika adik-adik menemukan soal seperti ini, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada unsur Mg 24, 12. Perhatikan baik-baik ya. Untuk nomor atom sama dengan 12 karena diambil dari bagian paling bawah ini, sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya sama-sama 12 juga. Sekarang tinggal satu lagi nih, menghitung jumlah neutron. Ingat hubungan antara nomor massa, proton, dan neutron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Karena yang mau dicari jumlah neutron, sehingga neutron atau N sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Jadi neutron atau N sama dengan 24 dikurangi 12. Jadi neutronnya sama dengan 12. Begitu caranya. Coba satu lagi ya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur F yang mempunyai nomor atom 9 dan nomor massa 19. Yuk kita kerjakan. Kalau dituliskan lambangnya jadi seperti ini. F 19 9. Untuk nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga jumlah proton sama dengan 9 dan jumlah elektronnya juga sama dengan 9. Dan untuk mencari jumlah neutron dengan cara nomor massa dikurangi jumlah proton. Jadi 19 dikurangi 9, jadi sama dengan 10. Jadi neutronnya adalah 10. Untuk mempermudah ada cara cepatnya nih adik-adik. Lihat ya. Misalnya X, A, Z. Untuk Z sama saja jumlah proton dan jumlah elektron. Dan untuk mencari neutron tinggal mengurangi A dan Z, atau A dikurangi Z. Begitu ya.
Sampai di sini dulu ya adik-adik, khawatir terlalu panjang nih. Nanti dilanjut lagi ya videonya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Sampai jumpa.